kebaikan yang lalu gitu. Terus juga ketika kita melaksanakan keburukan itu juga ganjarannya itu bukan hanya keburukan, kita melakukan keburukan dapat dosa, atau keburukan dapat keburukan kemudian dapat ganjaran keburukan, tapi juga berkembalikan seperti kebaikan tadi. Ketika kita melaksanakan keburukan akan mendatangkan keburukan yang lain. Dari pasukan bunga, Masya Allah, definisi kena mental yang sesungguhnya ya di tiap kelas Ahlan ini. Ya, seperti itu. Selamat datang di Ahlan. Jadi, gimana ya, yang bikin betah di Ahlan itu bukan cuma materinya, tapi untuk sesi tutoringnya kayak gini. Sekedar berbagi ya, teman-teman. Kalau kita di sini kan, insya Allah akan bertemu 19 hari, 8 materi, 8 kelas tutoring seperti ini, dan satu kelas akhir. Nah, kalau di Ahlan School itu sebulan full 30 hari, kelas materinya cuma 5, kelas tutoring materi itu cuma 5, jadi total 10 hari, sisa 20 harinya kita ngobrol kayak gini. Jadi kalau kelas tutoring itu berbagi insight tentang materi, kalau di kelas kosong kita nyebutnya yang 20 hari itu kita berbagi insight tentang terjemahan Al-Quran. Jadi setiap pagi kita baca Al-Quran, tapi terjemahannya dalam waktu tertentu, rentang waktu tertentu, nanti sisa waktunya kita berbagi insight, kita saling berbagi tentang apa nih yang didapat dari apa terjemahan yang tadi dibaca gitu. Kemudian dari Faza, jadi kalau ngerjain kebaikan semacam ngundang kebaikan lain buat datang ya. Iya, betul banget. Jadi gimana ya? Ketika kita udah mencoba untuk berhijrah, definisi hijrah itu gimana sih? Definisi hijrah itu adalah ketika kita berpindah dari suatu tempat yang kurang baik ke tempat yang baik, dari tempat yang baik ke tempat yang lebih baik, dari tempat yang lebih baik ke tempat yang lebih baik lagi. Jadi ketika kita sudah berusaha untuk memperbaiki diri, insya Allah Allah akan bantu kita untuk menemukan jalan-jalan kebaikan yang lain. Gitu. Oke. Alhamdulillah, mari kita mulai pertanyaan pertama. Jadi minta tolong ya kepada teman-teman, nanti ini sistemnya saya menjawab, saya bertanya, kalian menjawab. Biar rame pagi ini. Saya mau share screen tapi belum bisa share screen, tolong host, ibu host, akang teteh host. Saya dijadikan co-host dulu. Oh, share screen, oke. Terima kasih. Siap share screen. Oke, masuk ke pertanyaan pertama. Ini pertanyaannya terus terang itu tipan dari Teh Fitri ya teman-teman. Jadi ini benar-benar implementasi dari materi yang disampaikan oleh Teh Fitri kemarin. Yang pertama, apa makna menuntut ilmu untuk teman-teman? Momentum apa yang paling diingat effortnya? Pertanyaan pertama, siapa nih? Siapa yang mau sharing? Diingat-ingat dulu. Aduh, bernostalgia ini. Sesi tutoring pagi ini mengajak kita bernostalgia. Oke, Teh Zakiyah, dipersilahkan untuk berbagi. Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Izin sharing pertama ya, Teh. Mungkin teman-teman juga. Boleh. Pertanyaan apa makna menuntut ilmu untuk teman-teman? Bagi
Kia sendiri teh menuntut ilmu bagi diri Kia adalah membenah diri yang sudah rusak. Jadi Oke. ya kayak kadang kan Kia tuh tidak berekspektasi kalau dengan menuntut ilmu Kia akan menambah bukan cuma sekedar menambah ilmu, tapi memperbaiki diri yang sebenarnya sedang tidak baik-baik saja, yang sedang lalai, yang hancur, atau dalam bahasa kasarnya hancur, atau dalam bahasanya banyak yang kehilangan dari diri sendiri. Karena Kia memaknai ilmu itu sebagai obat bagi diri sendiri. Karena apa ya, kadang tanpa kita sadar menuntut ilmu tuh hanya sekedar apa ya, aku menyerap ilmu nempel di otak tapi tidak diamalkan gitu kan. Tapi ternyata ilmu tuh saking indahnya, saking bergunanya, saking cahayanya banget buat diri kita, ternyata ilmu itu bukan cuma sekedar apa yang nempel di otak, tapi apa sih yang nempel di kolbu kita. Itu yang aku maknain dari menuntut ilmu. Terus momentum apa yang paling inget dan effortnya? Selama kuliah. Jadi aku nggak bisa spesifik momentum apa, tapi setiap proses pembelajaran ketemu sama guru dengan berbagai macam guru, berbagai macam dosen, dan selama praktikum bertemu dengan berbagai klien, banyak hal yang dipelajarin ternyata, oh kamu tidak sendiri dalam menghadapi hidup yang kacau ini gitu. Kan alhamdulillahnya Allah ngasih kayak jurusan psikologi yang itu lekat banget yang namanya permasalahan hidup dan juga mental health yang tidak baik gitu kan. Jadi setiap Kia belajar materi, setiap Kia ketemu dengan orang yang bermasalah, menganggap bahwa wah dunia ini saking Allahnya adil. Allah tuh kalau ngasih kita cobaan itu akan setara dengan tingginya kemudahan, dan sebaliknya saat Allah ngasih kita kemudahan dalam hidup, gift, hadiah, pasti tidak akan salah kaprah lah kalau kita misalkan berpikir, oh dia dikasih hadiah sama Allah banyak banget keberkahan, berarti Allah ringankan juga dong bebannya. Enggak, justru semakin Allah kasih gift yang banyak hadiah dalam dirinya, pasti Allah juga menambahkan bebannya. Jadi itulah bentuk keadilan Allah gitu. Itu yang aku pelajarin tentang menuntut ilmu dan momentum apa yang paling effort. Karena bagi aku, balik lagi ke kalimat pertama, ilmu itu bukan cuma sekedar apa yang nempel di otak kita, tapi apa sih yang bisa terapin buat pribadi kita. Menyembuhkan, mengisi diri kita yang kosong, serta memperbaiki apa sih yang ada dalam diri kita yang sebenarnya saking Allah sayang, setiap hari termasuk kelas ahlan, Allah pengen dan Allah selalu sentil kita untuk ayo jadi lebih baik, yuk kita perbaikin, yuk kita isi diri kita dengan ilmu dengan memperbaikinya, dan kita bisa jadi umat yang sehat, umat yang berguna, umat yang berpahala, dan umat yang disayang. Itu teh. Masya Allah, jazakallah khair sudah mengawali sesi sharing pada pagi hari ini. Wah, ini penasihat dan Ratu pada mau open mic. Oke, silahkan Ratu sebelum aku. Tapi sebelumnya pengen kasih jadi ngulang sedikit dari ya tadi bahwa ilmu itu bukan hanya sekedar yang menempel di otak kan, sekedar yang menempel yang ada di ingatan yang kita terima gitu ya, tapi juga yang ilmu akan bermanfaat atau ilmu akan berasa kebermanfaatannya ketika kita terapkan, baik itu untuk diri sendiri, untuk memperbaiki diri, atau yang untuk kita terapkan di keseharian kita, atau yang kita amalkan, atau yang kita sebarkan gitu. Jadi pagi hari ini jangan pelit-pelit sama ilmu, silahkan dibagi, silahkan open mic untuk sharing ke teman-teman yang lain. Jadi biasanya yang menghalangi teman-teman atau pengalaman pribadi aku juga sih, kalau misalkan mau open mic tuh kayak ini tuh pantas nggak sih kalau aku share? Emang teman-teman butuh apa yang aku share gitu? Terus nggak jadi berbagi deh. Tapi untuk coba open mic, pasti ada yang mungkin kita rasa itu biasa aja, tapi ketika didengarkan oleh orang lain, ketika didengarkan oleh seseorang yang butuh, itu akan luar biasa dan berarti banget. Silahkan kepada Ibu Najmah.
Ibunda Ratu. Iya. Insya Allah. Ketika Kia Raisen tuh aku langsung mikir, oh jawabannya ini. Pas Kia unik dan ngomong, ya fix Iya, sama. bener. Sama ternyata, mirip banget. Silahkan. Itu ya, semenjak apa ya, umur yang segini, umur yang tidak sedikit. Dulu tuh memang mindset-nya tuh, oh ya nuntut ilmu tuh ya sekolah, dan dapat ilmu tuh hanya di sekolah gitu. Aku melupakan bahwa justru apa ya, menuntut ilmu yang sesungguhnya tuh yang di rumah, ketika sama teman, yang itu tadi dipraktekin lah intinya. Semakin kesini tuh makin apa ya, sebenarnya makin berkurang lah dibaca gitu. Beda kan kalau sekolah tuh kan satu minggu tuh ada belasan pelajaran yang harus dibaca kan gitu. Kalau umur segini tuh udah yang kayak ya udah free will aja, belajar itu tanggung jawab sendiri, ya kalau mau baca enggak, kalau enggak ya udah gitu kan. Nah, makin kesini kan makin sedikit yang ku baca, tapi makin apa ya, dimaknainya tuh berhari-hari kayak Alan gitu kan, bacanya Quran apa gitu kan, terus teman-teman tuh udah konsepnya tuh udah berpikir luas sekali dengan pengalaman masing-masing, dan ternyata justru itu yang menurut aku ya nggak tahu lebih efektif atau tidak, tapi karena rasanya dicontohkan dengan suatu hal yang keseharian itu lebih lekat. Jadi kayak aku mikir, oh iya, coba, tanda kutip, coba aja pendidikan atau dalam menuntut ilmu itu kayak gitu konsepnya, yang ketika dibahas suatu apa sih statement, suatu teori atau suatu hadis atau suatu ayat Quran, tapi diberikan contoh-contoh yang relate gitu dengan langsung ke kehidupan sehari-hari gitu. Karena at the end itu emang sebenarnya ilmu apapun itu tadi akan berakhir pada ke diri kita yang kita praktekkan kayak gitu. Karena belajar itu kan sesuatu yang kita mulai dari yang tidak tahu, paham gitu. Nah, sebenarnya yang tujuan akhirnya tidak hanya sekedar paham kan, balik lagi gitu, karena membentuk kita sudah sampai sejauh mana dengan ilmu yang kita punya. Dan bedanya orang yang berilmu dengan tidak berilmu kan ketika dia ujian sesuatu, dia punya alasan, dia punya goals ketika melakukan sesuatu gitu kan. Nah, itu sih. Jadi, dan kalau ditanya lagi momentum apa yang paling diingat effortnya, justru bukan di masa yang aku membuka buku dan membaca dan belajar di sekolah gitu, bukan. Justru ketika aku menjalani keseharian aku, dan begitu effortnya aku mengikis sedikit demi sedikit karakter atau hal-hal yang tidak aku inginkan atau yang tidak Allah ridhoi, kemudian menjadi insan yang ihsan, menjadi orang yang pribadi yang baik gitu sih. Masya Allah. Jadi kalau yang aku tangkap itu kalau dulu perubahan perspektif kali ya. Kalau dulu kita anggapnya ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu itu hanya sebatas di sekolah, sebatas di jam belajar di sekolah gitu. Tapi sekarang ketika kita semakin bertambah usia, semakin kesini semakin paham bahwa sebenarnya kita belajar itu 24 jam selama 7 hari berturut-turut. Di setiap detik kita itu kita belajar, kita membutuhkan ilmu, kita menggunakan ilmu, kita mengimplementasikan ilmu, bahkan kata ulama ini disampaikan di Ustadz Nuzul Sidki juga, itu ilmu itu bahkan lebih penting daripada makan dan minum. Ketika kita makan dan minum, ketika kita tidak makan dan minum, kita akan kehilangan dunia, paling-paling apa sih kalau kita kehilangan makan dan minum. Tapi kalau kita kehilangan ilmu, kekurangan ilmu, atau tidak berilmu gitu ya, itu kita kehilangan dunia dan akhirat. Karena kita melakukan apapun itu butuh ilmunya, butuh ada ilmunya. Kayak yang kemarin dikatakan Teh Fitri misalnya, kita on cam Zoom, itu tuh kadar keberkahannya atau kadar apa yang kita dapat tuh beda-beda tergantung dengan niat kita on cam tuh apa. Kalau misalkan kita udah tahu ilmunya bahwa on cam itu sebagai ikhtiar untuk kita memaksimalkan ilmu, ikhtiar untuk kita bisa memperoleh keberkahan dalam majelis ilmu, itu akan berbeda dengan orang yang on cam, aku disuruh on cam ya udah aku on cam aja. Jadi itu salah satu contoh ya. Dan ketika kita mau makan dan minum itu pun ada ilmunya. Jadi sepenting itu. Ya. Tadi Faza ada yang on cam lagi? On cam. Raise hand. Mau. Silahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau sharing sedikit. Jadi selama SMA kan di Bandung ya, dan itu bertaburan tuh kajian-kajian for free, bisa datang langsung, dan ada di mana-mana gitu. Kalau di Bandung tuh ada di Cimahi, ada di Bandungnya sendiri, ada di kabupaten segala macam, banyak lah pokoknya. Tapi pas pulang ke sini, pas pulang ke Tangsel, kok susah gitu nyari kajian kayak gini tuh. Itu gitu. Nggak tahu emang Faza yang baru pindah terus jadi nggak tahu banyak atau gimana. Cuman rasanya nggak sebertebaran di Bandung gitu. Terus akhirnya ikut kegiatan di salah satu tempat les gitu, dan ngobrol-ngobrol sama temen, ternyata dia ngajar soal agama gitu di daerah Kebayoran Baru. Dan karena emang orangnya kredibel, materinya juga ciamik, itu tuh hampir tiap beliau ngisi kelas, Faza cabut dari Tangerang Selatan ke Kebayoran Baru. Ada kali 20 kilo mas setiap hari. Bukan setiap hari, setiap kali dia ngisi gitu. Dan kadang-kadang tuh kalau lagi nggak bagus gitu level imannya, suka yang kan cabut jam beres maghrib, sebelum maghrib, karena targetnya Isa di sana. Biasanya targetnya Isa di sana, baru beres Isa mulai kelasnya kan. Sebelum maghrib berangkat, terus pulang-pulang tuh jam 10 baru mulai pulang, jam 11, kadang-kadang setengah 11 gitu. Di jalan tuh kalau lagi capek, nih ngapain sih jauh-jauh gitu, ngejar kelas doang gitu, ngejar materi-materi agama doang gitu, ngapain gitu, badan udah capek apa segala macem. Tapi kalau misalnya ingat lagi gitu tujuannya, ingat lagi alasannya kenapa belajar, langsung kayak yang astagfirullahaladzim, ini ngapain sih Zal, lu mikirin ginian gitu. Maksudnya kalau udah capek tuh ada aja gitu bawaan buat ngeluh, buat apa segala macam, tapi kadang kita cuma perlu ingat tujuan kita buat balik lagi gitu loh, buat balik lagi semangatnya, buat balik lagi ngelurusin niatnya. Jadi sepenting itu kita ngasih tujuan, tahu tujuan kita, dan seberdampak itu gitu. Kita tahu tujuan kita apa, efeknya sebesar itu. Padahal sesimpel tujuannya. Simpel kita masang tujuan, kita paham bahwa ini tujuan kita, dan kita jujur sama diri kita sendiri bahwa ini loh tujuan kita gitu. Efeknya jadi sebesar itu. Itu sih. Iya, jazakallahu khair. Semakin besar effort yang kita keluarkan, pasti juga ilmunya semakin membekas gitu ya. Kayak ulama zaman dulu itu, bahkan pada zaman-zaman Rasulullah itu, effort yang keluarkan tuh bukan nggak main-main gitu. Kalau kita bangun tidur pegang HP pun kita bisa memperoleh ilmu. Tapi ketika kita menilik kembali di zaman Rasulullah itu, bahkan ada yang perjalanannya 1 bulan, itu baru berangkatnya aja, belum baliknya 1 bulan lagi, jadi total 2 bulan itu cuma untuk, nggak cuma deh, maksudnya mengejar 1 hadis, belajar 1 hadis. Ya satu gitu ya, nggak Iya, yang cuma 1, 10, nggak yang 15 gitu, iya, nggak yang nggak sekaligus. sebuku, nggak dapat sebuku, tapi sebaris, bahkan untuk konfirmasi. Saya lupa siapa, beliau siapa namanya gitu. Cuma yang saya ingat kisahnya tuh, beliau mendengar sahabatnya atau temannya itu mengatakan atau menyampaikan bahwa Rasulullah pernah melakukan seperti ini atau gimana gitu. Jadi terus, apakah benar kamu mendengarnya dari Rasulullah? Dari siapa kamu mendengarnya gitu? Terus dikasih misalkan, saya mendengar dari fulan gitu. Dicari tuh, kemudian si sahabat tadi pergi selama 1 bulan atau berapa waktu yang lama, cukup waktu yang lama, pergi ke si fulan tadi hanya untuk mengonfirmasi apakah benar kamu mendengarnya langsung dari Rasulullah. Kemudian, ya benar. Enggak cuma juga, gimana sih? Maksudnya mengeluarkan effort yang enggak sedikit, yang enggak
yang effort yang luar biasa untuk memastikan, untuk mengonfirmasi bahwa ini benar nggak sih kamu dengar dari Rasulullah. Kalau kita bahkan kita dapat share apa, dapat dapat jarkoman apa, ih kok gini banget, langsung kita share bahkan belum konfirmasi. Padahal konfirmasi juga ada di genggaman kita gitu kalau kita mau Itu gimana konfirmasi. kalau misalkan nggak benar? Gimana Faza? Putus-putus? Ya. Ya, gimana? Menghilang Faza. Oke, sambil menunggu Faza, ada yang raise hand lagi. Teteh Linda Nurwulan. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejujurnya, nah menuntut ilmu itu baru benar-benar pure didapetin ya dari Ahlan Syahwal ini. Kayak mana ya? Kayak analogi yang dikasih Teh Fitri itu simple, cuman ngena banget gitu, Teh. Jadi kayak menuntut ilmu berarti kita tuh mengambil jalan yang jauh lebih apa ya, kayak lebih singkat gitu. Misalnya orang yang nggak berilmu itu kan berarti kayak kalau mau ke suatu tujuan itu lebih ke berkelok-kelok gitu jalannya. Kayak misalnya ada tuh jalan yang lebih dekat tapi dia tuh lebih karena ketidaktahuannya mungkin ya, karena tidak memiliki ilmu itulah jadi jalan yang ditempuhnya itu justru lebih jauh, lebih panjang. Terus, untuk momentum yang paling diingat effortnya itu sewaktu SMA. Jadi, mmm, mungkin itulah kenapa harus mencintai gurunya dulu gitu, karena eee, yang Linda rasain itu juga waktu SMA, itu karena Linda saking senangnya sama guru, jadi sebenarnya itu mau ambil jurusan IPA gitu kan, karena juga prestisius banget gitu di SMA. Kalau misalkan IPS tuh eee, lebih dilabelin gitu sama anak-anak yang bandel atau nakal gitu kan. Tapi karena emang suka sama gurunya gitu, nggak apa-apa deh demi yang pelajaran ekonomi ini aja gitu, ya ngerelain untuk ngambil yang IPS. Terus ya ternyata di situ juga dapat feedback-nya tuh dari gurunya, maksudnya di sini beliau waktu ada perlombaan gitu emang ngajakin Linda untuk belajar. Jadi kayak di semester di kelas 2 semester 1 itu tuh ada perlombaan akuntansi dan kami memang belum mendapat pelajaran itu. Jadi kayak emang beliau tuh yang nge-private-in lah belajarnya itu private gitu untuk emang persiapan untuk lomba itu. Jadi kayak memang dalam waktu 2 minggu itu harus paham pelajaran yang harusnya itu dipelajari 1 bahkan sampai 2 semester gitu. Jadi kayak itu tuh benar-benar kerasa banget effort-nya, tapi ya karena memang didukung juga sama gurunya kan jadi kayak nggak susah-susah amat gitu dan walaupun pas waktu ikut itu cuma masuk 8 besar, tapi rasanya tuh kayak seneng banget gitu bisa nguasain yang pelajaran harusnya 1 atau sampai 2 semester, tapi bisa dikuasain dalam 2 minggu gitu. Dan di kesempatan berikutnya itu kan masih di kelas 3 semester awal, eee, ibu nyuruh lagi untuk ngikutin gitu kan, itu juga masih sama gitu, emang bener-bener dipacu gitu, semangat banget gitu kan, baru akhirnya bisa dapetin juara 1 gitu. Kayaknya emang, apa ya, emang suka gitu, suka sama gurunya itu memang menjadi faktor, kayaknya penting banget, salah satu faktor yang penting gitu, sekarang pun kayak di perkuliahan itu masih belum ngedapetin, mana sih, dosen yang kayak yang nge-feel gitu, itu tuh belum dapet gitu jadinya kayak mungkin balik lagi ke niatnya atau masih ngebandingin sama guru yang, di SMA itu gitu. Jadi kayak, eee memang harus lurusin niat lagi, harus ikhlas sama ya itu tujuannya, mungkin masih salah gitu kan, masih, pengen pengen sesuatu yang lebih bukan
belum ke Allahnya lagi gitu, kayak ya memang harus niat-niat sama ikhlas gitu. Ikhlas menuntut ilmunya itu yang emang cukup susah, tapi ya, mungkin di sini di Ahlan Syawal ini juga jadi salah satu ikhtiarnya. Tapi emang luar biasa dapat banyak banget insight di sini. Ya jazakumullah khair juga untuk seluruh panitia. Nah, mungkin sekian Teh. Jazakillahu khair, Teh Linda Nurmulan. Alhamdulillah. Ya banget ya, kayak kita tuh akan mudah melaksanakan sesuatu kalau kita menyukai sesuatu itu. Tapi kan kita juga harus nggak boleh mengesampingkan sesuatu yang harus kita lakukan padahal kita nggak suka. Kenapa nggak sama-sama kita lakuin aja dengan suka hati, dengan senang hati, ya nggak? Ini dari Teh Zahnas Fairuz. Kalau effortnya besar jadi lebih menghargai ilmu. Masya Allah. Iya. Tapi juga jangan dijadikan alasan kalau kita semudah ini untuk mendapatkan ilmu, jadi kayak nggak dihargai. Justru itu, gimana kita mengkondisikan diri supaya kita mengeluarkan effort, supaya kita berusaha. Ada usahanya lah minimal. Jadi kita bisa menghargai ilmu yang kita dapat. Oke, Fazal sudah kembali. Ada yang mau disampaikan lagi? Tadi terputus. Enggak kok, enggak. Udah, insya Allah. Alhamdulillah. Maaf jadi panjang, Ci. Keluar insight fenomenalnya. Masuk ke pertanyaan kedua. Momen apa yang paling jelek, paling ngena ya, terkait bahasan adab kemarin yang dirasa paling relate dan paling ingin diperbaiki sama teman-teman? Apa nih? Momen yang paling jelek, paling ngena. Ini kayak yang disampaikan oleh Kang Isal, Sultan Isal. Pertemuan kapan ya? Pertemuan kemarin atau pada materi pertama, bahwa kita tuh dapat banyak banget insight, banyak banget ganti sudut pandang, kayak yang di-share sama Teh Linda tadi, bahwa karena materi adab menuntut ilmu ini mengubah sudut pandang Teh Linda yang dulunya menjadikan guru favoritnya sebagai benchmark untuk mencari guru favorit yang lain, bisa tersadarkan, bisa punya sudut pandang yang lain. Oh, berarti bisa jadi bukan karena belum menemukan dosen yang sefavorit gurunya dulu, tapi bisa jadi niat-niatnya yang salah, bisa jadi masih kurang ikhlas dalam menuntut ilmu sekarang. Jadi enggak maksimal gitu untuk bisa mengerti materinya yang disampaikan oleh dosen atau guru. Nah, kalau momen yang paling jelek bahasan adab kemarin, ada yang mau sharing, Izah Adina, silahkan. Dina. Iya, makasih. Iya, aku jarang ya udah ngomong sekarang. Jadi tuh kalau misalnya udah bahas adab, apalagi ada belajar ya, aku tuh banyak banget sih grupnya. Soalnya tuh kan ini sekarang online. Kalau pas offline tuh kan kayak ya udah, kalau misalnya kita berangkat ke suatu tempat ya pakaiannya proper, udah siap catatan segala macam, terus kayak kita ngelihat oh temanku nyatet, ya udah aku nyatet juga, lihat catatannya ya, kayak lebih niat. Cuma kalau online kan kayak ya udah sendiri depan laptop bisa nyambi muka apa, jadi kayak feel-nya itu kurang. Dan jujur aja aku sendiri bukan tipe orang yang suka on cam atau sering nyatet kalau misalnya ada kajian dong ngandelin si orang. Jadi pas kayak membahas adab yang kayak harus tetap tutup aurat meskipun online gini, padahal sebenarnya ya bisa aja sih kalau off cam terus nggak kerudungan ya udah gitu kan. Tapi pas dibahas adab itu aku langsung kayak ya orang lain nggak lihat tapi Allah lihat. Jadi kayak ya Allah jelek banget, meskipun ya sampai sekarang masih sering kalah sama rasa males sih, kayak tetap aja males nyatet
apa sih yang kayak detail banget, makanya kaku banget sama orang yang bisa apa namanya kayak ngenotulensi terus habis itu bisa nyatet poin-poinnya apa aja. Itu tuh keren sih, soalnya aku sendiri termasuk yang kayak males nyatet apalagi kalau online kadang kan kayak ya udahlah ya ada rekamannya ini entar aja nontonnya daftar kelas dulu tapi lupa nggak nonton rekamannya sampai kapan tahu berapa bulan kemudian baru dibuka lagi. Jadi emang pas bahasa adab itu jeleknya di situ sih. Belum lagi kalau misalnya kayak kelas kuliah, kalau kelas kajian ini kan kayak ya udah oh iya belajar agama emang perlu ya udah gitu kan. Tapi kalau kuliah itu malesnya nambah-nambah karena karakter teman-temannya juga macam-macam kan. Dan kalau entah kenapa ya kalau di kajian kan pasti masih lebih apa ya, ada orang-orang yang benar-benar jaga adab yang kayak benar-benar niat jadi ada triggernya. Tapi kalau kelas biasa tuh kadang lihat teman-temannya malas juga, kitanya lagi malas, dosennya juga kayak lebih ya udahlah ya kalau anak-anaknya apa lagi off cam semua atau mungkin lagi rebahan nggak ada yang tahu kayak ya udah, jadi kayak lebih effort gitu buat ngejaga ada, padahal sebenarnya kan ya sama aja itu guru kita dalam ilmu dunia gitu. Bahasan adabnya lagi dari segala sisi sih, dan lebih kerasa lagi jawabnya pas online gini. Gitu sih kalau dari aku. Iya, jazakillahu khair, Rina sudah berbagi. Jadi sebelum mengulas apa yang disampaikan Dina tadi, aku pengen meneruskan. Tadi aku buka omongan soal seperti yang disampaikan Sultan beberapa hari yang lalu itu, maksudnya ini. Jadi ketika kita ikut kajian, ketika kita menuntut ilmu itu pasti ada banyak insight, banyak sesuatu yang ingin kita terapkan. Tapi minimal kita ambil satu aja dulu yang kita terapkan di keseharian kita. Jadi biar ilmu itu bermanfaat, daripada kita ngelihat banyak banget yang perlu diperbaiki, jadi kayak malah makin malas, udah lihat banyak duluan tapi malah nggak dilaksanain semuanya karena kebanyakan gitu ya. Jadi mungkin dari sekian banyak insight, dari sekian banyak materi, sekian banyak masukan yang kita dapat di hari itu, pilih satu dulu, diterapin setiap hari, udah jadi kebiasaan, baru nambah lagi. Mungkin itu akan lebih bermanfaat daripada kita berusaha menerapkan semuanya malah lepas semuanya karena ini banyak banget nggak mau kayak gitu. Kayak yang disampaikan Dina tadi, yaitu salah satu yang di highlight oleh Dina adalah menerapkan adab untuk memakai pakaian yang proper seperti kita saat off cam gitu ya, saat kita offline, kita kan online ini. Dan kadang banyak dosen atau kajian atau apa yang menerapkan diperkenankan untuk off cam, itu malah makin itu nggak apa-apa, udah makin dipersilahkan untuk off cam. Jadi kayak kita nggak ada tuntutan, padahal sebenarnya ya Allah lihat apa yang kita lakukan gitu kan. Gitu. Terus ya apa lagi ya tadi, terus juga ketika kita off cam itu, ketika kita offline itu rasanya kayak kita ada temennya, kayak yang tadi Tena cuma tadi menyampaikan bahwa siapa nih tadi lupa, kan tadi disampaikan bahwa berasa ada teman, sama-sama teman berjuang gitu, kayak kita off cam ngelihat off cam. Kalau kita offline, kita ketemu teman di kelas gitu, kita bisa lihat temanku nyatet, aku jadi ikutan nyatet, wah temanku kok serius banget, aku jadi ikutan serius gitu kan. Tapi ketika kita online nih, kita sendirian di depan laptop, nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi kayak ya udah, kita nggak tahu teman kita nyatet, jadi kita ya nggak nyatet, ikutan nggak nyatet gitu kan. Jadi sebenarnya beda lah. Aku juga merasakan online ini ada banyak effortnya malah lebih berat sebenarnya dibanding dengan kita offline. Zahnas Virus akhirnya raise hand, silahkan. Nggak ketik-ketik aja. Silahkan on mic, Bun. Kan tadi udah diteror TSA di awal, nggak enak. Oh iya, benar-benar silahkan. Jadi menyimak saja. Tapi ini paling ini sih, maksudnya apa ya? Kayaknya
momen jeleknya tuh ya dari awal sampai akhir sih kalau kata aku. Walalah. Kayak Ya ya Allah. maksudnya waktu dulu tuh pernah juga ikut sama Teh Fitri tuh pernah ngejelasin juga tentang adab tuh ada sampai 13 poin gitu dijelasin tentang adab menuntut ilmu. Kayak apa sih? Kalau yang dari kemarin sih ya, kalau misalkan dari yang kemarin tuh ini sih yang paling pertama tuh yang jaga penampilan gitu. Karena aku tuh orangnya nggak modis, terus kayak nggak peduli lah sama penampilan sendiri gitu. Dan itu juga skincare wudhu aja lah gitu kayak Masya Allah. ya maksudnya mungkin sering banget gitu ya ketika online tuh itu ya tadi apa pernah juga sampai bocor itu ya aduh ya Allah pas lagi gak pakai kerudung apa nggak nyadar kalau misalkan scene-nya tuh nyala gitu padahal kalau biasanya kan suka di off cam gitu tapi kadang Zoom tuh ini sih apa suka suka inilah tiba-tiba pas lagi awal masuk tuh suka tiba-tiba ternyata nyala gitu ininya tuh ya itu memang harus benar-benar siap gitu ya. Tapi kalau misalnya kita dalam keadaan siap gitu kayak udah mandi, udah ganti baju, udah enak gitu posisinya, itu lebih gampang buat nyerap ilmu juga gitu. Karena ngerasa kalau misalkan kuliah, misalkan apalagi kuliah pagi gitu online, kayaknya kayak baru bangun tidur tiba-tiba ini gitu. Baru bangun tidur langsung buka apa namanya? Buka Zoom itu kayak ya Allah ini aku penampilannya nggak lagi yang ini gitu nggak seperfect apa ya buat memuliakan ilmu gitu makanya kemarin jelek banget gitu sampai sekarang pun kayak masih belum bisa nerapin yang apa pakai yang terbaik gitu tapi seenggaknya itu ya tadi mungkin apa seenggaknya ketika online ya mungkin apa pakai hijab gitu kayak teman aku juga katanya kalaupun dia off cam tuh selalu tetap pakai hijab gitu karena kita nggak tahu kapan kebuka dan itu juga salah satu ini apa buat memuliakan ilmunya gitu apalagi kalau misalkan kita wudhu dulu gitu keren banget Ya benar. ya kemarin tuh sama niat sih kadang apa ya emang harus terus diingetin sih kalau buat niat karena kadang kita tuh kayak kuliah juga apa sih ikut-ikut aja datang yang penting absen yang penting nanti bisa gitu buat ulangannya tuh kadang apa ya bener sih nggak nyerap ilmunya gitu suka disentil juga sih kan sama Ustadz Felix Ustadz buat kalau nggak salah waktu dulu tuh apa sih kalau suka di kajian tuh kita belajar tuh buat ijazah atau buat ilmu kalau misalkan buat ilmu coba sekarang kemarin SMA belajar apa aja gitu ya bener gitu ya bener-bener hilang gitu kalau ilmunya nggak di ini gitu kayak ketanam gitu kalau misalkan menurut sains sendiri kan sel otak manusia itu kan kayak jaring-jaring gitu kan. Semakin kita banyak belajar, semakin kita tuh bisa inget yang dulu-dulu gitu karena banyak apa sih si jaringnya tuh bisa kayak nembus yang dulu-dulu gitu. Beda dengan kita kayak itu sih salah satunya masih males-malesan gitu buat cari ilmu tuh ya Masya Allah gitu kemarin juga kena itu ya syaraf sinaps gitu ya ada mekanisme kerjanya sendiri gitu. Nah itu juga apa ya terjadi sama buat orang-orang yang apa sih kalau kata Ustadz Adi Hidayat itu buat orang-orang yang ini apa menghafal Al-Quran gitu. Karena kita punya effort buat ngapalin Al-Quran gitu terus murojaah itu tuh apa ya sebetulnya kalau secara ini tuh bisa apa ya namanya bukan emang Allah berikan gitu ya kelebihan gitu menjadi orang yang apa ya namanya selain dia ngapalin Al-Quran ilmu-ilmu yang lain tuh gampang buat masuknya gitu makanya mungkin kalau sekarang yang mau diperbaiki itu sih paling dari niat terus kayak apa pakai pakaiannya yang merenah sedikit lah nggak pakai piyama tuh gitu nggak pakai baju tidur banget gitu sama itu sih apa kayak mungkin mulai uh, apa namanya apa ya namanya ngapalin Quran juga gitu biar lebih semangat lagi sih buat belajarnya sama tujuan belajar tuh buat apa sih gitu uh, apa ya target belajar ya itu ya sih yang kemarin paling jelas kayak selama ini tuh ikut-ikut aja gitu nggak pernah punya target sendiri kayak gitu sih Teh. Jazakallahu khair, Teh Zahnaz sudah berbagi. Ada banyak apa? Ada banyak adab ya yang jelek semuanya dari awal sampai akhir tadi. Tapi ya emang banget kita di reminder lagi
kita sebagai ukti nih ya, enggak ukti juga. Gimana? Sebagai apa memakai jilbab itu perlu banget, soalnya kadang pun keyboard kalau kita pakai laptop ya, keyboard itu kalau kepencet itu ada shortcut yang membuat kita tiba-tiba open mic atau open cam gitu. Jadi kadang kalau kepencet tiba-tiba open cam di saat kita nggak siap, itu juga PR banget, apalagi direkam, apalagi live YouTube, wah itu kemana-mana itu. Terus jadi kayak tadi sinapsis juga yang diterangkan, yang sempat dibahas tadi, itu relate sama tadi ya, ketika kita mengerjakan satu kebaikan, akan mendatangkan kebaikan yang lain, kayak yang dikatakan Faza tadi, pilih satu aja dulu, nanti biar yang lain keundang, bener banget. Jadi kayak kita membuka jalan, ketika kita membuka satu jalan, akan jalan yang lain itu akan kelihatan. Gimana kita bisa ketemu pintu yang lain kalau pintu pertama aja nggak dibuka? Ya nggak? Aduh, dapat dari mana? Gitu. Terus ini tadi dari Teh Dewi, ya udah karena lagi nggak memungkinkan kan buat beradab dalam menuntut ilmu, aku les Zoom dulu apa ya, biar nanti prepare dulu pas dengerin recordnya. Ini kemarin dibahas sama Teh Fitri. Ingat nggak kemarin yang Teh Fitri juga pernah kayak gini. Dulu ketika kemarin aku ulang ya ceritanya Teh Fitri, itu pernah suatu ketika ikut kelas online. Pembicaranya mengatakan bahwa kalau nggak ada yang on cam, ya udah saya nggak akan mulai. Terus karena saat itu Teh Fitri nggak siap untuk on cam, beliau memilih untuk keluar. Nah itu. Jadi kemarin gimana sih yang disampaikan Teh Fitri? Jadi bisa jadi ya karena beliau nggak siap dulu, jadinya ya udah ketika gitu memilih keluar daripada nggak bisa on cam ya. Tapi padahal kan bisa diusahakan. Gitu. Jadi apakah boleh kalau begini konsepnya, lebih baik dipersiapkan dari awal ya Teh Dewi ya. Tapi kalau udah terlanjur nggak apa-apa, ini kita belajar bersama, kita perbaiki satu-satu. Siapa tahu walaupun saat ini masih belum bisa on cam, tapi Teh Dewi mengimplementasikan atau mengaplikasikan satu poin yang lain dari materi adab menuntut ilmu kemarin yang bukan on cam, jadi bisa jadi ya nggak apa-apa satu-satu dulu. Kan kita tadi udah di awal, daripada kita meninggalkan semuanya, ambil satu dulu aja. Kita terapkan, nanti kalau sudah jadi kebiasaan, selanjutnya akan kita tambah lagi. Dari Iza Adina. Ya, diusahakan satu-satu daripada nggak dapat sama sekali. Ada yang mau... Oh ya, tadi di-mention soal rekaman. Aku ada satu keresahan nih sebenarnya, adanya rekaman kelas itu sebenarnya memudahkan kita untuk murojaah atau membuat kita malas? Itu satu pertanyaan yang sekarang masih jadi tantangan buat aku juga sih, karena kadang sih di satu saat itu ketika ada rekaman nanti aja lah aku lihat lagi, sekarang aku dengerin aja sambil ngapain artinya. Ini konteksnya di saat kita bisa memaksimalkan tapi kita tidak memaksimalkan waktu itu karena ada rekamannya ya. Kecuali kalau misalkan kita ada kegiatan lain yang mengharuskan kita untuk tidak bisa mengikuti dengan maksimal, itu lain cerita. Ini ceritanya kita sebenarnya bisa memaksimalkan waktu itu, tapi kayak nggak apa-apa lah orang ada rekamannya. Jadilah kita saat itu tidak maksimal untuk menuntut ilmu karena kalau bahasa Jawanya gampang kayak apa sih? Meremehkan waktu itu karena adanya rekaman. Tapi ketika besok-besoknya lagi, ketika mau mendengarkan, udah ada kajian yang baru lagi. Udah ada yang baru lagi. Kenapa nggak dari pertama kita maksimalkan? Ini masih buat koreksi aku ya. Kenapa nggak dari pertama dimaksimalkan aja, biar kita nanti ke depannya untuk kajian selanjutnya, kita kayak nggak ada utang gitu loh, nggak ada utangan dari kajian yang awal. Gitu.
Dan sebenarnya adanya rekaman ini untuk memfasilitasi teman-teman yang nggak bisa gabung. Jadi kalau buat teman-teman yang bisa gabung pagi ini, kenapa nggak dimaksimalkan aja gitu? Dimaksimalkan belajarnya agar kedepannya tetap bisa full. Kemarin udah keisi, terus nggak ada tanggungan buat dengerin rekaman karena kemarin nggak maksimal atau hari ini nggak maksimal, jadi besok nggak ada tanggungan untuk dengerin rekaman lagi. Gitu teman-teman. Ada yang mau berbagi lagi untuk pertanyaan ini? Kalau enggak, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ada berapa pertanyaan ini? Ilmu apa yang dirasakan paling bermanfaat untuk saat ini? Ilmu apa yang dirasakan paling bermanfaat untuk saat ini? Ini umum banget ya. Jadi silahkan kalau ada yang mau berbagi. Dinda Nurwulan, bener banget teh, relate. Banyak ngikutin webinar, banyak yang nggak ikutan tapi mengumpulkan ring recordnya. Tapi pada akhirnya nggak dilihat juga. Aduh. Kayak aku ada beberapa juga download, belum sempat aku lihat. Astagfirullah. Silahkan Teh Vika. Udah Nuhun, Teh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair buat Teh yang semangat banget, mantul pisan Teh, insyaallah. Kalau buat Vika pribadi, Teh dan teman-teman yang paling ngerasa ya ketika dari qadarullah aku selalu di sekolah Islam, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan juga alhamdulillah alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi semua alhamdulillah tentang ada Islamnya gitu. Dulu aku ngerasa gitu Teh, kayak aduh belajar bahasa Arab nih, aduh belajar fikih nih, meskipun sebenarnya aku kayak gitu tuh gara-gara ikutan teman-teman. Biasa anak Jaksel tuh suka kayak pura-pura sok-sok gitu, dulu astagfirullahaladzim gitu ya. Dan kayak apa ya, dulu mungkin ngerasanya sempat memandang sebelah mata gitu, karena kalau qadarullah bukan karena pelajarannya, tapi karena lingkungan di Jakarta Selatan emang anaknya gitu-gitu, agak borju-borju gitu, dan kadang tuh menganggap hal-hal kayak gitu tuh agak remeh gitu. Dan akhirnya terbawa suasana dulu sempat seperti itu. Tapi qadarullah, alhamdulillah, nggak tahu kenapa, kayak jatuh cinta gitu Tessa dan teman-teman perihal pelajaran fikih, bahasa Arab, SKI, sejarah kebudayaan Islam. Justru saat ini yang aku rindukan dan aku ngerasa manfaat banget buat seorang fikah, Soraya Al-Haddari ini adalah pelajaran-pelajaran agama justru ketika MI, MTS, MA, bahkan qadarullah ketika di UIN Jakarta, sama seperti Teh Najma dan Teh Kia, alumni psikologi juga, ngerasa yang pada akhirnya menjawab untuk membantu klien-klienku, bahkan ketika aku di titik terendah, justru pelajaran-pelajaran dahulu, fikih, Al-Quran, hadis, SKI, dan seterusnya. Dan perjalanan tentang Rasulullah, Sirah Nabawiyah, tentang Khalifah Rasyidin, lalu tentang Khalifah kekhalifaan di Utsmani, di Abbasiyah, di Bani Umayyah, dan semuanya gitu tuh yang justru kayak relate untuk perjalananku saat ini Teh, dibandingkan mungkin pelajaran sejarah sejarah Indonesia maksudnya, BPUP bla bla bla, tapi aku ngerasa justru sejarah Islam tuh kayak can relate for me gitu untuk di hari ini gitu kira-kira Teh. Jadi ngerasa bermanfaat banget pelajaran Islam, dan kalau misalkan aku kalkulasikan itu bisa dibilang pelajaran agama gitu Teh kira-kira. Nuhun Tessa. Iya, Teh Vika sudah berbagi ilmu agama. Ini juga aku ngerasa ada yang kehilangan, missing link atau apa itu namanya, melompat aja karena aku anak negeri ya, dari SD sampai kuliah, jadi ngerasa banget ada suatu kekosongan yang belum terisi. Makanya sekarang sedang mengejar sana sini karena baru sadar di umur yang sekarang bahwa ilmu yang penting tuh sebenarnya kayak fikih-fikih dasar atau
apa ya, sejarah gitu kan, apa yang disampaikan adab-adab kemarin, bahkan itu juga sebenarnya itu harusnya kita tahu sejak kecil, tapi kita baru sadar sekarang gitu, kayak ya Allah, aku banyak banget yang belum dipelajari. Gitu rasanya sekarang. Jadi mari kita semangat bersama. Alhamdulillah kita bertemu teman-teman yang berapa orang nih, pagi ini ada 43 orang berkumpul di Zoom termasuk aku. Jadi ya bismillah, kita bareng-bareng. Aku ngomong di sini juga belum tentu udah pasti aku tidak lebih baik dari kalian sih. Karena ya kan aku di sini belajar dari kalian, aku bertanya, kalian menjawab ya. Dalam rangka itu mengajar ketertinggalan. Siapa tahu teman-teman di sini udah banyak belajar, udah banyak mendapatkan ilmu di luar sana. Jadi mari kita berbagi di sini. Bismillah, semoga Allah tolong untuk menyampaikan ilmu-ilmunya. Oke, Lulu, raise hand. Akhirnya berjumpa juga, Lulu. Iya, udah lama kita Kami nggak peselai. ngobrol, padahal baru kemarin. Silahkan, Lulu. Kedengar nggak sih? Cek. Kedengeran. Ilmu apa yang dirasakan bermanfaat untuk saat ini? Ilmu mendekatkan diri kepada orang tua. Sejahat-jahatnya orang tua, pasti itu yang terbaik buat anaknya gitu. Aku dulu ya, aku dalam sebulan bisa ngasilin duit ratusan juta itu. Sekarang aku 0 rupiah di ATM. Itu rasanya berkah banget kalau deket sama ibu aku, coba. Kayak apa ya, ketika dulu punya duit segitu banyak, gak bisa ngerasain tenangnya, gak bisa ngerasain apa ya, gak bisa ngerasain berkahnya gitu. Padahal sekarang kerjaannya cuma dijadiin supir sama mama, jadiin ojek kemana-mana diantar, pokoknya kemana-mana nganterin mama gitu, jadiin supir, jadiin ojek. Tapi rasanya itu hidupku apa ya, hidupku tuh jadi berkah banget gitu. Terus waktu dulu kan sering kontra gitu ya sama tujuan hidup gitu. Sekarang mulainya main visi misi gitu. Nggak tahu kenapa, jalannya tuh kayak lancar aja gitu ketika deket sama orang tua tuh. Lancar aja dengan tujuan yang dibangun bersama gitu. Terus apa ya, yang aku rasain kemarin sih, ini kenapa ya aku bangun tengah malam gitu. Terus pas ngeliat ada satu link, ternyata aku disuruh daftar sesuatu gitu. Bayangin aku bangun 1:30 malam, ngobrol sama ibu aku yang jauh di Bandung gitu. Kita ngobrol, tektokan gitu. Padahal ya kemarin kita kena musibah sampai ibu aku harus ke Bandung gitu. Tektokan aja di chat. Bayangin jam segitu juga ibuku tuh lagi bangun. Jadi aku ngechat ibu aku lagi bangun, aku kebangun nggak tahu kenapa disuruh daftar kali gitu. Jadi itu tuh kayak ya berkah aja gitu kalau ilmu deket sama orang tua. Aku nggak peduli, maksudnya nggak peduli sebanyak apapun orang yang memusuhi aku, yang menganggap aku jelek segala macam. Selama ibu aku percaya kalau aku nggak kayak gitu, selama ibu aku masih mendoakan bahwa aku adalah orang baik, aku adalah anak yang berbakti, aku adalah apa ya, anak yang akan bertemu dengan dia di surga nanti gitu. Jadi menurutku hablum minannas yang paling pertama ya, itu sama ibu gitu. Kalau nggak punya ibu tuh apa ya, terlepas gimana pun masa lalu dengan orang tua atau kayak gimana, aduh ilmu sama ibu tuh, aduh tolong jangan sampai nyesel gitu ketika mereka meninggal atau gimana. Kayak gitu aja sih. Itu aku kan sama ibu aku tuh udah kayak apa ya, prefer sebelum meninggal ya. Jadi ntar kalau aku meninggal nggak usah kangen gitu. Ibu aku juga kayak gitu. Kalau meninggal doain aja.
Terus pokoknya kita kalau meninggal jangan ada tahlilan gitu. Kan kemarin diomongin kayak gitu kan, ada siapa yang nanya tuh yang tentang tahlilan gitu. Nah itu kemarin kita ngomongin sampai kayak jangan ada yang tahlilan. Ntar kalau mama sakit, pokoknya doain aja, pokoknya urus aja gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak kita udah negosiasi gitu, masalah kematian aja kita udah negosiasi gitu. Sejauh itu hubungan sama ibu yang aku perbaiki, padahal dulunya tuh kayak bukan anjing sama kucing kali, kayak singa sama kucing garong. Udah kayak nggak mau, yang satu nggak mau di rumah, yang satu di rumah udah galak banget gitu. Sekarang tuh ya udah kayak ibu kucing sama anak kucing yang lucu-lucu gitu, yang masih unyu-unyu. Kayak gitu, jadi perbaiki hubungan sama ibu sih, karena itu yang paling penting. Semoga kalian yang ada masalah ya sama ibunya, sama bapaknya, apalagi yang istilahnya punya orang tuanya cuma satu gitu ya. Terus udah cuma satu, berantem lagi. Bagus. Anda sudah menyia-nyiakan kesempatan satu gitu. Jangan sampai menyia-nyiakan lagi gitu ya. Itu kan, aduh sayang banget gitu, mana orang tuanya cuma satu lagi gitu. Jangan sampai disia-siain gitu. Karena kalau orang tua udah meninggal gitu, kan salah satu ridho Allah tuh dari ridho orang tua ya, buat masuk surga tuh. Itu tuh ridho yang paling deket gitu, jangan sampai disia-siain aja sih. Sayang banget gitu, untuk mencapai ridho Allah tuh susah banget gitu. Nah yang ada tuh kesempatan tuh dimanfaatin gitu, sama orang tua, ngobrol yang baik, negosiasi yang baik, komunikasi yang baik. Ya itu sih hablum minannas pertama, itu yang harus dilakuin. Aku tahu ilmu kehidupan, itu gara-gara ibu aku. Aku pinter gara-gara ibu aku. Aku ngerti kehidupan gara-gara ibu aku. Aku bisa sekolah gara-gara ibu aku. Semuanya pasti gara-gara orang tua. Itu jangan dilupain. Jazakallahu khair, Lulu sudah berbagi ya ilmu untuk mendekatkan diri kepada orang tua ya, karena salah satu ridho Allah itu datang dari ridho orang tua juga. Jadi dimaksimalkan ketika orang tua masih ada. Tadi kayak istilahnya nggak ada utang ya, bener-bener apa tidak ada penyesalan ketika salah satunya meninggalkan duluan gitu ya, dari yang disampaikan oleh Lulu tadi. Aduh, aku udah langsung speechless. Bacain chat aja lah. Dari Teh Linda, jazakillah khair Teh, selama ini belum begitu dekat sama ortu, tahu ilmunya tapi belum bisa nerapin. Dekat sama ortu berarti akan Allah mudahkan urusan kita selanjutnya. Ya, karena salah satu doa yang manjur juga ya doa ibu. Jadi sebenarnya ketika kita berbakti itu bukan apa-apa yang kita cari ya, doa ibu itu yang kita cari. Tuh, ini kajiannya Ustadz Lukmanul Hakim juga. Nah, itu juga bahas yang dicari-cari itu ketika kita menyenangkan hati orang tua itu doanya yang dicari ketika didoakan oleh orang tua tuh, apalagi ibu ya, itu kayak menembus langit ketujuh gitu ya, langsung bisa langsung. Masya Allah. Silahkan, ada yang raise hand lagi? Kang Hanif Rosyadi. Alhamdulillah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Hanif. Suaranya maaf ya agak berat ya, biasa bang tidur juga. Iya, nggak apa-apa. Silahkan. Ya, gara-gara Teh Lulu tadi tuh jadi keinget sama pesan dulu pas di pesantren tuh Pak Kiai kayaknya tuh sering ngomong ilmu, jangan lupa ilmu barokatologi gitu ya. Ya pas dengar itu tuh ini ilmu apa ya, psikologi, ekologi apa ini, barokatologi itu apa ya? Barokatologi itu ilmu yang
berprinsip pada barokah Allah gitu. Jadi saya selalu pesan kalau apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, mencari ilmu, bersedekah, bekerja atau apapun itu dasarin pada nyari berkahnya dari Allah gitu. Ya kadang kita kan sering lupa sama barokah Allah, jadi kadang kita ketutup sama niat duniawi, mencari nilai kayak yang tadi bilang, mencari ijazah, terus mencari nafkah, mencari rezeki gitu kan. Jadi sering banget kita ngelupain sama yang sebenarnya itu tuh yang Allah kasih gitu. Maka apa enggak sebaiknya kita itu kalau ngapa-ngapain tuh lillah gitu. Jadi ya dimulai dari kalau kita mau ngerjain gitu. Sering banget kelupaan kalau bilang bismillah gitu. Bismillah aku mau belajar. Bismillah aku mau kerja. Bismillah aku mau main gitu. Sampai yang sekecil itu sering diingetin juga kalau pas di pesantren dulu tuh. Kalau kalian ngelakuin apa-apa tuh harusnya lillah gitu loh. Bahkan sampai memungut sampah pun coba aja bismillah. Mau sampah bismillah sambil minta apa gitu sama Allah. Bismillah aku pengen bisa ngerjain ujian. Dulu kan ujiannya sulit banget tuh di pesantren. Bismillah ngambil sampah, bismillah buang sampah, bismillah nyapu asrama dulu, bismillah nyapu kamar gitu. Sampai sekecil itu diingetinnya gitu. Bismillah lari pagi gitu. Di situ aku ngedaleminya itu bukan gara-gara pengen minta hasilnya gitu, tapi di dalamnya tuh ya udah minta aja gitu. Ya udah kerjain aja tapi lillah gitu. Apapun hasilnya kita jadi ikhlas. Habis itu kayak misalkan belajar itu bismillah, belajar udah sedap ya belajar demi Allah gitu, lillah. Jadi nggak minta hasil apa-apa selain itu ya. Karena dari situ pun aku dapat cocok loginya pas denger kajian-kajian dari luar gitu. Pernah suatu ketika aku dengerin ini bukan kajian ya, yang kalau dari Ainun Najib itu kan beliau bilangnya itu bukan ngaji tapi sinau bareng gitu ya. Beliau pernah bilang karena aku nggak peduli apapun yang aku dapat, apapun yang terjadi sama aku gitu ya. Aku nggak peduli apapun yang terjadi sama aku, asalkan Allah ridho, ya terserah gitu. Jadi mau habis belajar dia dapat nilai jelek, habis berusaha kerja keras dia nggak dapat apa-apa dari situ, asalkan Allah ridho, ya udah kerjain. Dari situ barokah itu bisa ngajarin keikhlasan, bisa ngajarin kesungguhan, terus bisa ngajarin kekhusyuan juga, bisa ngajarin cara maknain suatu kerjaan gitu tanpa melihat hasilnya gitu. Itu sih yang aku pelajari, yang aku ingat dari pertanyaan ini. Terima kasih. Jazakallahu khair, Kang Hani. Terima kasih sudah berbagi ini ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu harus lillah, harus ikhlas juga, mengharapkan ridha Allah. Dan ketika kita mengharapkan ridha Allah tuh timbal baliknya keberkahan yang akan kita peroleh gitu ya. Selain ikhlas juga kita belajar tentang kesungguhan, belajar tentang kekhusyukan tadi kayak di awal. Ngapa-ngapain tuh bismillah, bahkan kajian siapa ya disampaikan itu kalau mau membedakan perilaku itu baik atau buruk tuh ya bismillah aja. Pantas nggak bismillah untuk melakukan itu? Kalau nggak pantas ya berarti itu keburukan dan tinggalkan gitu.
Jadi itu udah jadi screening di awal. Udah jadi screening, bismillah tuh ya. Apapun juga bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah tolong, semoga Allah bimbing. Mengerjakan ujian juga bismillah. Ketika kita lulus ya alhamdulillah, ketika kita nggak lulus ya alhamdulillah, itu yang terbaik buat kita. Gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi aku bilang sampai 6:30, sekarang udah mau jam 7. Oke, kita akhiri. Insya Allah jam 7 ya teman-teman. Jadi 15 menit lagi. Ini. Ada 2 pertanyaan terakhir. Apa yang paling ingin dipelajari setelah membahas adab menuntut ilmu? Ini maksudnya gini, kayak kemarin kan ketika kita belajar adab menuntut ilmu, pasti ada satu ilmu atau ada satu hal yang ingin kita pelajari ulang dengan menerapkan adab menuntut ilmu itu. Kayak kemarin yang Teh Fitri itu belajar dari awal tentang kesabaran atau tentang ketakwaan, kita belajar lagi dari awal. Ada nggak sih dari teman-teman yang aku ingin belajar ini nih yang paling penting ini gitu, biar mendapatkan keberkahan ilmunya yang dengan menerapkan adab-adab yang kemarin setelah kita pelajari. Lulu mau ngomong lagi, mau berbagi lagi? Iya, aku mau ngomong, aku lagi belajar sabar. Jadi kan Teh Fitri itu nyuruh belajar lagi buat sabar. Terus aku pengen banget buat belajar sabar gitu. Makanya aku disuruh-suruh sama ibu gitu. Terus kayak disuruh-suruh sama mentor aku. Aku tuh mau gitu. Bayangin aku adalah orang yang paling gak mau gitu. Kalau bisa aku nyuruh orang, aku bakalan nyuruh orang lagi. Tapi aku harus sabar, termasuk aku juga belajar sabar buat mempelajari ilmu Allah gitu. Karena aku tuh belum sabar dalam ibadah. Jadi kan sebenarnya sabar itu kan sabar bukan hanya emosi aja, tapi ketika ibadah juga sabar gitu. Kita tuh menuntut rezeki juga, kalau tuh kan lagi salat ya Allah minta rezeki apa gitu, tapi salatnya kayak ayam patok jagung. Itu kayak ya belajar sabar aja sih. Asli itu sabar tuh kayak lebih tenang gitu rasanya tuh. Lihat gak sih Teh Fitri kalau menghadapi sesuatu pasti ketawa, suka bingung nggak gitu, kenapa nih orang ketawa mulu gitu, kenapa nih orang menghadapi masalah ketawa mulu, sabar banget jadi orang. Ternyata kuncinya sabar. Itu kayak menghadapi pertanyaan aku kan nanyanya suka aneh-aneh gitu kan, kayak misalnya, Teh Fitri aku kayak gini, ini gimana ya, ntar Allah marah nggak gitu, Allah masih marah nggak ya sama aku, Allah nerima nggak ya doa aku. Terus kayak suka dikasih dalil, dia cerita keajaiban tuh sama prakteknya. Dia cerita juga tentang keajaiban. Masya Allah ya, aku juga ngerasain keajaibannya banget. Jadi nggak bullshit gitu loh ngajarinnya tuh. Gitu kayak, aku tuh, wow ternyata dia tuh pernah ngalamin hal yang kayak aku gitu. Kayak itu tuh kayak, wah aku belajar sabar banyak banget dari Teh Fitri. Bayangin dia di chat, dia di telepon, mau aja. Padahal aku tuh ngeselin, aku tuh akhlak kelas gitu ya. Dia tuh mau buat nerima. Jadi bukan tentang adab menuntut ilmu aja ya, tapi dia juga punya adab untuk mengajarkan ilmu gitu. Jadi nggak cuman ya udah jadi guru gue ngajar gitu, enggak. Tapi dia tuh kayak mendedikasikan seluruh hati, seluruh kesabaran, keikhlasan kepada orang-orang yang belajar sama dia, ketika dia belajar sama orang gitu. Jadi kayak sabar itu, ya itulah aku melihat kesabaran dari Teh Fitri, jadi aku mau kayak Teh Fitri gitu. Ya, jazakillahu khair. Lulu, yang ingin dipelajari Lulu adalah sabar, karena
sabar itu kunci untuk menghadapi semuanya. Gitu, agar bisa menghadapi semuanya dengan tenang. Tenang, ada Allah. Alhamdulillah. Teh Linda Nurwulan, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling ingin dipelajarin setelah membahas adab menuntut ilmu ini, sebenarnya di sesi pertama adab menuntut ilmu itu kan tentang jujur dan ikhlas. Jadi kayak itu sebenarnya nampar banget gitu kan. Sebenarnya itu yang terkait jujurnya dulu nih Teh. Itu kan misalnya sekarang ini astagfirullahaladzim. Jadi sebenarnya itu ya memang benar manusia itu kan lemah banget, tanpa pertolongan Allah yang nggak bisa apa-apa gitu. Jadi yang terkait jujur ini kan kata Teh Fitri kemarin ya jujur aja sama Allah gitu. Lina tuh sempat malu juga. Sebenarnya mungkin karena diri ini kan nggak kuat gitu, tapi nggak mau jujur sama Allah. Bahkan ngerjain tugas itu udah tahu kalau misalnya berat banget, tapi nggak mau jujur sama Allah, nggak mau minta pertolongan sama Allah. Sampai ya udah deh nggak apa-apa ngelihat punya temen gitu kan. Itu kayak rasanya tuh nampar banget gitu. Apa sih yang nggak mungkin sama Allah? Apa sih yang nggak mungkin kayak gitu kan? Cuman karena memang nggak mau jujur sama Allah gitu, nggak mau minta sama Allah untuk dikuatin, nggak mau minta sama Allah untuk dilancarin gitu. Jadi kayak ya udah ambil jalan pintasnya aja gitu. Oh teman udah ngerjain gitu, ya udah minta tolong deh sama dia untuk yang ngeliatin tugas dia gitu. Itu kayak rasanya malu banget gitu. Mungkin di satu sisi ada juga temen yang sampai mungkin begadang untuk ngerjain tugas gitu kan. Tapi kok dengan semudah itu Linda minta gitu kan. Dan itu tuh justru di tingkat atas ini, dulu sejauh ini Linda sampai SMA tuh nggak pernah banget nyontek. Paling dulu pernah pas SD karena memang apa ya? Karena memang belum tahu ilmunya kan karena mungkin tahu kayak mana ya? Pas SD itu kan kayak masih lugu-lugu gitu. Jadi kayak semakin naik itu kan sebenarnya semakin naik juga pemikiran dan akal kita. Tapi kok justru di kuliahan ini gitu, justru Linda tuh berani gitu untuk minta sama temen, terlebih sama online gitu kan. Online tuh banyak banget emang tuntutannya, tugas setiap hari gitu. Tapi kok kenapa bukan hal itu yang semakin membuat dekat sama Allah gitu, tapi kok malah berani mencontek gitu, sedangkan itu hal yang nggak baik gitu kan. Jadi kayak memang jujur gitu, jujur sama Allah, buat minta dimudahin. Seberapapun ya kayak kemarin Teh Fitri bilang juga, Allah tuh nggak lihat nilai kita. Mungkin bisa jadi angka yang kecil itulah di situ Allah ridho gitu kan. Kayak ya Allah malu banget gitu. Astagfirullahaladzim. Sama ikhlas. Ini sebenarnya pernah dapat juga nasihat ini dari bapaknya teman Linda. Jadi beliau tuh bilang udah pokoknya tuh nuntut ilmu tuh bukan karena nyari pekerjaan, bukan karena apa. Alhamdulillah udah bisa kuliah gitu kan. Banyak di luar sana yang nggak bisa kuliah. Pokoknya ikhlas aja gitu. Beliau bilang pokoknya niatin karena Allah. Terus di sini dibahas ikhlas gitu kan. Kayak ya bener kalau misalnya kita ikhlas, ya itu yang baik itu. Dan juga kan kalau orang berilmu itu pasti akan Allah tinggikan derajatnya gitu. Justru harus itu yang jadi tujuannya juga, kayak bukan yang lain gitu. Kalau misalnya derajatnya udah tinggi, otomatis kan apa ya, kayak mungkin seharusnya justru itu yang jadi goals-nya gitu, bukan yang pekerjaan atau yang lainnya. Mungkin sekian, Teh dikembalikan. Alhamdulillah, jazakallahu khair sudah berbagi Teh Linda ya. Masya Allah. Ingin belajar tentang kejujuran dan keikhlasan ya.
karena itu relate juga sama aku, karena rintangannya ketika kita kuliah itu semakin dibebaskan ya istilahnya daripada kita sekolah dulu, jadi kayak gampang banget gitu, yang penting selesai aja, entah itu ceritanya gimana, selesai aja, sampai-sampai orang yang menjaga pekerjaannya untuk tidak ditiru orang lain tuh malah yang merasa sungkan. Bahkan temanku tuh pernah ada yang curhat bersama ini, karena ya ini hasil kita bersama, tapi tiba-tiba diambil gitu aja. Dia tiba-tiba bilang kayak gini, ini ngarape nganti meh mati ditirun ngono wae. Istilahnya kayak bahasa Indonesia tuh kita udah bersusah payah sampai bener-bener bersusah payah, tapi bersusah payah sampai bener-bener dia sampai mengistilahkannya sampai pengen meninggal, tapi ditirun gitu aja. Gitu rasanya, ya Allah, mau nggak kasih ya gimana, mau dikasih ya gimana. Iya, mendok ira ketinggalan. Bingung aku mau menerjemahkannya ke bahasa Indonesia gimana. Kayak gitulah. Itu kayak ya kita selain keberkahan, selain meraih ridha Allah juga barang apa, siapa tahu yang sedikit itu yang berkah, banyak tapi nggak berkah ya buat apa gitu. Itu dari keberkahan Allah. Tapi juga kita secara pertemanan, masa tega sih sekarang kalau di perkuliahan mah tinggal nirun gitu aja, malah curhat. Ada yang mau tentang apa ya, ada yang mau berbagi lagi tentang ilmu yang ingin dipelajari. Tadi kalau yang boy in the cave ada berbagi ilmu ya, selain ada menuntut ilmu tapi juga ada berbagi ilmu. Istilahnya ilmu itu permata. Kalau permata kita bungkus, kita olah dulu, kita persiapkan dengan benar-benar untuk dibagikan ke orang lain, pasti orang lain juga senang. Tapi kalau permata itu kita lempar ya sakit teman-teman. Jadi selain ada menuntut ilmu, tapi juga untuk berbagi ilmu juga harus dipelajari lagi. Lebih ke kayak dakwah ya, istilahnya ada berbagi ilmu. Dakwah itu pun juga perlu ada ilmunya, dan aku sampai sekarang juga masih belajar, jadi mari kita belajar bersama-sama. Ada pertanyaan dari Teh Novi Wulandari. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana cara kita agar ikhlas menerima kehidupan? Terima kasih. Apakah ada teman-teman yang mau menjawab atau berbagi gimana tips and triknya bisa menerima kehidupan? Kalau dari aku ya, sampai saat ini berusaha ikhlas untuk menerima kehidupan itu salah satu caranya adalah dengan meyakini bahwa dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita diberi hadiah dari Allah, setiap episode hidup kita itu pasti ada hikmahnya, pasti ada pelajaran yang diambil, dan pasti itu yang terbaik dari Allah. Itu sih Teh Novi, kalau dari aku ya. Itu aku terapin sampai sekarang, berusaha nerapin, walaupun kadang juga masih lost juga. Tapi itu membantu banget sih, kayak pasti ada waktunya, pasti akan, kalau Teh Fitri mah bilang pasti akan indah pada waktunya. Ya bener, kayak kita tuh sekarang nggak masih bertanya-tanya, kok aku dapat kayak gini sih, kok aku bisa dapat episode kayak gini, kok ngenes banget istilahnya ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita anggap buruk. Tapi lama-kelamaan pasti juga akan terjawab juga, oh aku kemarin dapat kayak gini karena mau dapat ini ya. Jadi istilahnya kita dipersiapkan. Kalau dari Bang Aat, Ustadz Aat Adyanun Rusfi, itu gini, jadi apa yang kita terima sekarang, apa yang kita dapatkan sekarang itu untuk mempersiapkan kita di kehidupan yang akan datang. Maksudnya, apa yang kita terima sekarang itu untuk menyiapkan diri kita untuk episode selanjutnya. Jadi, ya nikmatin aja prosesnya, kita pelajari, kita ambil hikmahnya, kita cari maknanya, kita cari
alasannya sabar aja sih. Alasannya pasti nanti ketahuan di akhir. Oh, aku dulu dapat ini karena ini toh gitu. Jadi berusaha sabar, pasti ada jawabannya nanti di akhir. Kalau dari aku. Semoga membantu Teh Novi. Teh Vika, apakah mau menjawab juga? Boleh Teh, insya Allah. Izin sharing ya Teh Novi dan teman-teman. Tadi melanjutkan ya Teh Esa. Setuju banget Teh Esa. Pasti Allah memberikan hadiah terbaik di waktu terbaik. Dan menurutku ini aku izin sharing karena aku juga pernah mengalami titik terendah, bahkan itu bukan bulanan tapi tahunan. Dan untuk ikhlas itu sulit banget. Triggerku saat itu adalah kehilangan sosok yang aku sama sekali sebelumnya tuh nggak pernah kehilangan, dan langsung kehilangan tuh langsung seperti jalan tol mulus, kayak mobil jalan mulus, terus tiba-tiba dapat kerikil kecil aja tuh langsung kayak bisa kecelakaan gitu kira-kira. Dan aku kehilangan saat itu kakekku. Singkat cerita, yang ngebuat aku ikhlas itu nggak langsung to the point, langsung ikhlas, tapi itu benar-benar proses banget. Even saat itu aku jadi asisten psikolog dan juga konselor dan banyak mungkin klien-klien yang cerita, tapi itu kayak nggak dapet gitu Teh Esa dan teman-teman, kayak nggak tahu nih apa sih, gimana sih cara mengikhlaskannya, gimana sih cara menerimanya gitu. Meskipun mungkin kita punya beda kisah atau beda jalan skenario, tapi mungkin ada hal yang sama, bagaimana tentang ikhlas. Menurut aku kuncinya adalah satu-satunya cara adalah jujur dulu terhadap diri sendiri. Dan jujur ini bukan hanya sekedar, iya aku tahu nih perasaanku kayak gini, tapi lebih kepada mengakui terlebih dahulu. Oh ya, memang aku kehilangan. Oh, memang aku merasa down banget. Memang yang lain sudah berjalan lebih cepat dibandingkan aku, sedangkan aku masih di titik di sini saja karena memang aku sedang merasakan kepedihan, kesedihan, kehilangan kakekku. Kebetulan kakekku psikologi juga, Teh Esa, Teh Novi dan teman-teman. Jadi aku ngerasa yang paling bisa men-treatment aku tuh kakekku karena beliau psikologi banget yang paling ngertiin aku gitu. Ketika kehilangan, wah bagaikan dunia hancur gitu Teh rasanya. Dan akhirnya dari 4 tahun perjalanan ini, aku ngerasa di tahun kedua tahun pertama 2 tahun pertama tuh aku memang masih belum mengakuinya, masih belum menerima. Masih belum percaya gitu, masih sulit percaya, masih meyakini bahwa sosok beliau tuh masih ada gitu. Dan ketika sudah ngerasa bahwa oke, memang sudah nggak ada dan mengakui bahwa aku kehilangan, aku tidak seperti kehidupan dahulu, udah nggak ada sosok beliau lagi. Intinya mengakui segalanya, akhirnya jadi jujur terhadap diri sendiri, mengakui kalau aku perasaannya seperti apa, lalu aku juga baru ngeh gitu Kak Esa dan teman-teman kalau aku tuh ternyata selama ini marah gitu, marah atas ketetapan Allah. Meskipun sholat ya sholat, tapi masih ada marahnya gitu. Dan ketika aku mau memaafkan diriku, memaafkan segala hal yang terjadi, lalu juga bertobat sama Allah, dan aku ngerasa satu-satunya cara ketika aku menghilangkan segala hal yang bikin hati ini sedih terus atas kehilangan itu, aku ngerasa bukan ketika konseling sama psikolog, even waktu itu aku konseling juga, lalu bukan tentang aku ngobrol bersama dosen-dosenku yang psikolog juga, tapi lebih kepada satu-satunya cara untuk mengikhlas adalah dengan bertaubat dan nasuha. Karena mungkin selama ini, selama 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir itu aku marah terus, tapi meskipun nggak terlihat marah gitu, tapi emosinya tuh berasa seperti itu. Tapi ketika kembali lagi, ternyata bukan psikologi sains yang ngebuat aku healing, teman-teman. Tapi ternyata psikologi Islam yang ujung-ujungnya adalah forgiveness, alias maafkan diri, maafkan orang sekitar, maafkan segala hal yang memang skenario yang memang sudah Allah tetapkan. Dan setelah itu bertaubat dan nasuha, minta berpasrah sama Allah, dan ketika aku benar-benar berpasrah sama Allah, ya Allah, aku terima semua yang Engkau inginkan, aku ikut ya Allah. Aku baru sebut itu di tahun ketiga dan ngerasa, Masya Allah, langsung, apa ya, kayak banyak tumpukan beban di pundak itu kayak hilang gitu teman-teman. Kayak tiba-tiba langsung ada hadiah yang Allah berikan, tiba-tiba alhamdulillah masuk FIM, terus ketemu sama teman-teman ahlan, terus tiba-tiba Allah berikan skenario
terbangunnya konselormuda.id sama Ruang BK. Itu platformku yang alhamdulillah berjalan sampai saat ini, yang dulu tuh nggak pernah aku pikirkan gitu teman-teman. Ternyata setelah kita ikhlas, setelah kita berusaha dulu untuk menyelesaikan buat tadi seperti metode sains, boleh ke profesional, lalu juga tetap dengan bertobat dan nasuha, semoga Allah memberikan yang terbaik buat kita, insya Allah. Pasti hadiah terindah itu Allah berikan ketika kita sudah siap, insya Allah. Masya Allah, jazakallahu khair, Teh Tika ya. Pasti Allah memberikan hadiah terindahnya di waktu terindahnya ya Allah. Insya Allah. Jadi pasangannya ikhlas itu adalah sabar. Jadi ikhlas menerima dan sabar untuk pasti ini ada jawabannya di akhir, gitu ya. Semoga membantu ya Teh Novi. Ini sharing-sharing pengalaman. Bukannya menggurui atau gimana, tapi lebih ke sharing pengalaman. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Masya Allah, udah jam segini. Semoga teman-teman masih ada waktu sedikit lagi untuk menjawab pertanyaan terakhir. Effort seperti apa yang rela diikhtiarkan untuk kesempatan belajar selanjutnya? Apa nih? Kalau aku nih, saat ini effortnya adalah mandi sebelum subuh, membiasakan mandi sebelum subuh. Karena ngikut ahlan ini itu mepet sama waktu kerja, jadi ketika biar tenang ikutnya dan nggak meninggalkan forum sebelum selesai, jadi dipersiapkan sebelum subuh, sebelum join kelas ahlan itu udah siap, jadi ketika ahlan selesai langsung berangkat kerja. Itu kalau aku ya, sharing aja untuk semoga teman-teman kalau misalkan ada yang butuh, jadi gimana nih waktunya jam segini, jadi aktivitasnya yang dimajuin untuk demi bisa ikut kelas ahlan secara full. Ada yang mau sharing lagi, effort seperti apa yang rela diikhtiarkan untuk kesempatan belajar selanjutnya? Mungkin tadi udah dijawab ya sama teman-teman sebenarnya pertanyaan terakhir ini. Kalau sama Teh Zahnas tadi, kayak mencoba untuk siap on cam istilahnya. Jadi ketika kita ikut kajian walaupun online, walaupun off cam, tapi kondisinya tetap dipersiapkan untuk on cam. Jadi ketika itu juga menambah fokus, menambah kesiapan kita untuk bisa maksimal. Gitu. Untuk kalau Teh Linda tadi kembali lagi untuk belajar jujur dan ikhlas, jujur bahwa diperbaiki lagi ikhtiarnya untuk bisa mendapatkan hasil dari jeripaya sendiri dan atas pertolongan Allah. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau menambahkan? Alhamdulillah pertanyaannya udah habis dan mungkin akan saya tutup jam 7.15 mungkin ya. Jadi masih sekitar ada 5 menit lagi untuk teman-teman. Ada yang masih mau di-sharingkan? Karena pertanyaannya udah habis, jadi akan saya buka sesi sharing bebas untuk 5 menit terakhir sebelum ditutup. Saya persilahkan. Ada. Kalau tidak ada, mungkin akan saya coba untuk review tadi ya, kayak adab-adab yang sudah yang aku highlight dari Teh Fitri kemarin adalah Allah itu lebih berhak mendapatkan penampilan maksimal kita, dan salah satu caranya yaitu dengan maksimalkan dalam menuntut ilmu, karena majelis ilmu itu keberkahannya luar biasa ya teman-teman, karena malaikat itu datang di majelis kita, majelis menuntut ilmu, apalagi majelis yang
kita belajar sama-sama untuk ilmu agama. Jadi manfaatkan terbaik. Dan aku jadi pengen berbagi dulu di batch 1 di Ahlan School batch 1 itu kita juga pernah membahas tentang keberkahan ilmu. Saking keberkahannya ilmu itu, saking berkahnya ilmu, saking ilmu itu penuh keberkahan itu, ketika kita tidak bisa menghadirinya atau ketika kita tidak bisa mengikutinya itu, bisa jadi bukan karena kitanya yang nggak bisa, bukannya kita yang nggak mampu, tapi bisa jadi Allah yang menghalangi kita untuk bisa hadir ke majelis ilmu itu. Bisa jadi Allah yang menghalangi kita untuk bisa hadir ke majelis ilmu itu. Aku bisa sadar kayak gini karena dari postingannya Ustadz Ammar Ar-Risalah. Mungkin aku tutup sharing kita pagi ini dengan saya bacakan dari Ustadz Ammar Ar-Risalah. Sebentar saya cari dulu. Jadi itu postingannya, judulnya adalah jika Allah sudah menahan, jika Allah menahan kakimu. Sebentar kok tidak ketemu. Ini. Aku bacakan ya. Kalau Allah sudah menahan kakimu, kalau Allah telah menahan kakimu ke tempat daurah, maka Dia akan menurunkan gerimis bagi membenarkan alasan-alasanmu. Maka Dia akan memenuhi jalan dengan kendaraan sehingga kau dapat mengatakan macet. Kalau Allah lah yang menahan kakimu, Dia akan menjatuhkan bencana di jalan, mendatangkan tamu ke rumahmu atau membuatmu pergi entah kemana, sehingga kakimu tak kuasa melangkah ke masjid, ke daurah, atau kepada ilmu. Kalau Allah lah yang menahan kakimu menuju tempat daurah, menuju tempat-tempat dakwah yang pernah kita rencanakan bersama-sama, maka Dia akan membuatmu sakit kepala. Dia akan memberi gangguan pada kendaraanmu, Dia akan menidurkanmu, Dia akan membuatmu lupa. Kalau Allah yang menahanmu, engkau tak akan mengingat apapun lagi tentang rencana itu. Kalau Allah menahan kakimu berbaris bersama mereka, barangkali ada sifat-sifat burukmu yang selalu kau cari pembenarannya, yang bilang kau dengan segala sifat burukmu itu mendatangi barisan, yang menghalangi engkau dengan segala sifat burukmu itu untuk mendatangi barisan. Engkau hanya akan membuyarkan ukhuwah mereka. Engkau hanya akan menjadi perusak suasana, dan engkau wajib dicegah Allah untuk berangkat. Berhati-hatilah, kalau hari itu Allah telah menahan kakimu, ada dosa rahasia yang kau lakukan, sehingga jika kau berangkat, ampunan mereka tertahan karenamu. Berhati-hatilah kalau hari itu Allah telah menahan kakimu. Barangkali engkau sedang tak pantas membersamai orang-orang baik itu, dan Allah tak rela engkau merusak kelurusan barisan mereka. Tapi, kalau Allah yang memperjalankanmu, engkau akan berangkat ke tempat-tempat yang tidak mungkin. Kau akan berangkat dengan uang yang tak cukup. Kau akan berangkat dengan kendaraan yang habis minyak. Kau akan berangkat dengan tubuh penuh perban dan luka. Kau akan berangkat dengan air mata yang terus merembes, karena engkau meninggalkan segala yang mengisi rongga dadamu. Maka berangkatlah. Kalau Allah tak menginginkanmu hadir ke sana, Allah akan menciptakan penghalang. Berangkatlah. Kalau Allah yang mengutusmu ke sana, maka Allah yang akan mendatangkan kendaraan untukmu dan biaya bagimu. Berangkatlah. Seiring dengan membaiknya hubunganmu dengan Allah, maka Allah dengan ringan akan mengutusmu ke tempat orang-orang yang merindukan ampunannya melaluimu. Masya Allah. Ini kajian dari posting dari Ustadz Ammar Ar-Risalah di Instagramnya dengan judul Kalau Allah Sudah Menahan Kakimu. Sekian pertemuan pada pagi hari ini.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair kepada teman-teman yang sudah mau berbagi, yang sudah mau sharing tentang pengalaman pribadinya di forum pagi hari ini. Alhamdulillah, marilah kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan istighfar yang sebenar-benarnya. Semoga Allah ampuni apa-apa yang kita ucapkan, apa-apa yang salah dari diri kita. Dan terutama saya yang banyak ngomong pagi hari ini, semoga diikhlaskan teman-teman ya, apabila ada yang kurang berkenan di hati, mohon diikhlaskan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, terima amal perbuatan kita pagi hari ini dan ampunilah kami. Sekian, sebelum saya tutup salam, ayo on cam. Buat teman-teman, kita foto bersama. Di hitungan 5 mundur ya untuk on cam. 5, 4, 3, 2, 1. Kita foto slide pertama. Sudah, masih ada yang bermunculan. Masya Allah, Teh Vika masakannya sudah jadi. Foto slide pertama, di hitungan... Oh, kucing. Ya Allah, aku itu ngeliatnya kayak piring ada makanannya. Yo. Lapar. Ternyata kucing, ya Allah. Insya Allah, Teteh. Oke. Sebentar, jangan ada yang live dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Slide pertama. Lanjut ke slide kedua. Jazakumullah khair. Sampai jumpa besok di kelas Hablum Minallah, insya Allah, bersama Sultan Faisal. Besok pagi masih di Aula Kerajaan, jam 5. Jazakumullah khair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kasiron. Semangat berjuang para pasukan. Pamit ya. Jazakallah.